Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi Yesus, kami kakiku, berdoa. Haleluya. terang Amin. Amin. bagi Oke, sekali lagi shalom dan selamat malam semuanya. Kita bersyukur hari ini bisa melanjutkan pelajaran kita lagi. Setelah kita skip minggu lalu karena saya ada meeting, lalu 2 minggu yang lalu itu kita sama-sama sudah belajar mengenai siapa itu Rasul Paulus ya. Sebentar, Tante Meme baru join ini. Oh, Dari mau join juga. Malam Tante. Tante Meme bisa dengar? Oke, masih belum ini connect audionya. Ya. Halo Dek. Oh, Tante di Brisbane ya? Iya di Brisbane tapi oke bisa lah. Oh, Ini bisa puji Tuhan, puji Tuhan ya. Udah, good. Oke, Tante, sip. Iya. Udah. Ya, sip. Oke, Tante, baik. Kita baru mulai kok. Ya, jadi 2 minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai tokoh Paulus. Saya masih belum buat videonya karena kemarin sempat kelupaan. Jadi malam ini saya post dua-duanya dengan kitab hari ini Roma ya. Kalau saudara mau dengar lagi atau saudara bisa ke channel YouTube GB Immanuel. Saya sudah sempat khotbahkan mengenai itu waktu kita bahas tokoh-tokoh Alkitab. Kalau nggak salah di pertengahan Agustus gitu ya, kalau saya nggak salah ingat itu di tahun 2025. Nah, penting sekali untuk mengerti siapa tokoh Paulus karena mulai malam ini sampai 13 minggu ke depan kita akan belajar surat-surat Paulus yang dimulai dari kitab Roma, surat Roma sampai ke kitab Filemon. Nah, dengan kita mengerti siapa tokoh Paulus ini membantu kita untuk mengerti latar belakang kenapa dia menulis suratnya ya dan sebagainya gitu. Ya, malam hari Hani. Shalom. Puji Tuhan, sehat-sehat selalu ya. Yes. Yes, haleluya. Oke, kita baru mulai. Baik, jadi mengenai tokoh Paulus saya sudah sampaikan 2 minggu lalu, jadi nanti saya akan post seperti biasa kalau saudara miss pelajaran mengenai itu, karena mengenal dan mengetahui tokoh Paulus ini membuat kita mengerti cara pikirnya dia gitu ya, dari seseorang yang benar-benar devoted Jews ya, mempraktekkan menjalankan Yudaisme dari orang Farisi, lalu Tuhan panggil dia untuk menjadi penginjil, dan bukan hanya penginjil tapi juga penulis kitab, dan dialah yang menulis hampir 2/3 kitab yang ada di Perjanjian Baru ya, dari kitab Roma sampai Filemon. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dari kitab Roma. Jadi ini saya ingatkan lagi ya, seluruh seri pelajaran kita yang berjalan sudah cukup lama. Saya bersyukur saudara, ini big project khususnya lesson 9 yang saya rasa saya perlu membuat perbendaharaan di dalam pelajaran ini, sehingga kalau suatu hari in the future ada orang yang ingin belajar firman Tuhan, saya tinggal kasih linknya, kopinya, jadi pelajaran lesson ini ada rekamannya gitu ya. Thank you untuk teknologi yang Tuhan berikan. Nah, untuk mengulang lagi, sekali lagi saya ingatkan ya, kita sudah belajar seluruh kitab-kitab di Perjanjian Lama, review dari seluruh kitab itu. Saudara ingat ada kitab hukum, sejarah, puisi, nabi besar dan nabi kecil ya. Nah, kita sudah masuk ke Perjanjian Baru, 4:1 ya, 4:1 4 kitab Injil, 1 kitab sejarah, lalu 21 kitab surat-surat, termasuk 13 surat diantaranya yang ditulis oleh Paulus, lalu kitab nubuatan atau kitab profesi, yaitu kitab Wahyu. Nah, kita sudah sampai kepada kitab Roma hari ini ya, oleh penyertaan Tuhan kita sampai ke kitab Roma. Saya berharap saudara bisa mengambil hal yang sangat baik dari kitab ini, karena ada banyak hal yang menjadi doktrin dasar kekristenan itu dibangun dari kitab Roma. Kalau misalnya kita tidak punya waktu untuk baca Alkitab, saudara utamakan baca kitab Roma, dan mengerti kitab Roma akan membuat iman saudara makin kuat, security saudara di dalam Tuhan kuat, saudara mengerti ajaran-ajaran dasar kekristenan itu dari kitab Roma. Saudara bisa baca
kitab Roma dengan commentary. Kalau saudara mau ya, di internet tuh banyak sekali yang available. Tapi saudara juga mesti hati-hati. Kalau saudara mau rekomendasi, saya bisa kasih. Ada banyak website yang memberikan free commentary seperti Bible Hub. Lalu ada Precept Austin, itu juga memberikan komentari-komentari yang bagus. Kalau saudara baca satu pasal, lalu saudara baca komentari dari teolog-teolog mengenai kitab Roma, itu akan sangat memberikan kita satu informasi yang sangat baik sekali ya. Karena di dalam kitab Roma lah kebenaran mengenai pembenaran ya, kita sudah belajar di lesson pertama waktu itu, kalau saudara masih ingat di seri mengenai doktrin-doktrin dasar kekristenan, kita belajar mengenai adopsi, penebusan ya, dan masih banyak lagi. Jadi Roma ini satu kitab yang sangat penting sekali untuk kita mengerti doktrin-doktrin dasar, ajaran-ajaran dasar dari kekristenan kita ya. Mari kita akan mulai untuk benar-benar dive in dalam kitab ini, yaitu kitab pertama yang ditulis oleh Paulus secara kanon ya, bukan secara waktu penulisan ya. Kitab Roma itu saya beri judul dari seseorang ya, The Book of Righteousness of God. Kenapa? Karena di dalam kitab, ini saya lupa kasih tanggal dulu, saya pernah sampaikan ini di True Find, tanggal 23 Februari 2025 ya, saya lupa ganti tanggalnya. Ya, karena bahan ini saya sudah pernah buat, saya lengkapi lagi beberapa hal, jadi saya pakai untuk malam ini juga. Kenapa disebut kitab kebenaran atau pembenaran dari Tuhan? Karena benar-benar doktrin justification itu diajarkan secara clear di dalam kitab Roma ya. Nah, kitab Roma ini seperti yang saya katakan tadi tidak ditulis oleh Paulus yang pertama kali, bukan. Ini dari segi kanon Alkitab ya, nanti kita akan lihat. Sedangkan kitab pertama itu yang ditulis Paulus adalah kitab Galatia ya, dalam perjalanan misionarisnya yang pertama itu Galatia. Lalu dalam perjalanan Paulus yang kedua, dia menulis dua kitab, 1 dan 2 Tesalonika, seperti yang disampaikan dalam kitab Kisah Para Rasul ya. Kita tahu mengenai surat-surat Paulus itu kebanyakan informasinya dari kitab Kisah Para Rasul ya, yang memberikan kita banyak informasi karena dia berjalan dari kota ke kota, lalu di situ dia mengirim surat kepada kota-kota tersebut ya. Salah satunya adalah Roma. Lalu dalam perjalanan yang kedua dia menulis 1-2 Tesalonika. Lalu dalam perjalanan misionarisnya yang ketiga dia menulis 3 kitab ya, 1-2 Korintus, lalu Roma. Nah, jadi Roma ini ditulis dalam perjalanan misionaris Paulus yang ketiga. Lalu pada saat Paulus di penjara yang disebut dalam house arrest itu, ia menulis 4 kitab. Filipi, Efesus, Kolose, Filemon. Ya. Sedangkan setelah dia keluar dari penjara, dia menulis 2 kitab lagi, yaitu Titus dan Timotius. 1 Timotius ini surat penggembalaan. Surat-surat personal yang dia berikan kepada anak rohaninya Timotius dan Titus. Lalu dalam pemenjaraan yang terakhir sebelum dia mati dipenggal oleh Kaisar Nero, dia menulis kitab 2 Timotius. Jadi secara total dia menulis 13 kitab ya. Ingat saja, perjalanan yang pertama dia menulis 1 kitab, Galatia. Perjalanan yang kedua dia menulis 2 kitab, 1-2 Tesalonika. Perjalanan yang ketiga dia menulis 3 kitab, 1-2 Korintus, Roma. Lalu di penjara dia menulis 4 kitab, Filipi, Efesus, Kolose, Filemon. Lalu setelah dia keluar dari penjara, dia menulis kitab Titus dan Timotius. Lalu di pemenjaraan yang terakhir sebelum dia mati, dia menulis 2 Timotius. Makanya Paulus berkata di 2 Timotius 4 kalau saya nggak salah, hariku telah tiba gitu ya, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Ya, nah itu karena dia tahu sebentar lagi dia akan menghadap Tuhan dalam kematian. Nah itu sedikit kurang lebih gambaran mengenai kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus, termasuk di dalamnya adalah kitab Roma. Nah, dalam hal jumlah kata, kitab Roma adalah kitab yang terpanjang yang ditulis oleh Paulus dibandingkan surat-surat yang lain tentunya. Ya, kemudian Tuhan dalam providensinya tentunya menempatkan Roma di urutan pertama di dalam kanon kita. Jadi kalau saudara lihat kitab
Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu ada jembatan transisi, kitab sejarah yang kita sudah belajar, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Nah, setelah kitab Kisah Para Rasul, kayaknya Tuhan dalam providensinya menghendaki pengertian mengenai doktrin Kristen itu harus disampaikan lebih dulu. Karena itulah Tuhan mengatur semuanya sehingga Roma ditempatkan dalam urutan pertama dalam kitab yang kita punya saat ini, yang kita pegang saat ini. Ya, seperti itu. Dan di dalam kitab Roma inilah membuat banyak sistematik teologi atau teologi kekristenan yang dicatat di sana, terutama dalam hal keselamatan yang menjadi jaminan kita di dalam Kristus. Ya, ini buku yang sangat penting sekali, di mana ada banyak orang-orang yang sudah diubahkan karena membaca kitab Roma. Ya, nah kalau saudara perhatikan tabel ini adalah tabel seluruh kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus, urutannya sesuai waktu penulisannya. Jadi yang tadi saya sebutkan, kalau saudara ingat ya, Galatia pertama, lalu yang kedua dalam perjalanan penginjilan yang kedua, 1-2 Tesalonika, lalu dalam perjalanan penginjilan yang ketiga, 1-2 Korintus dan Roma. Ya, tahunnya saya sebutkan di situ, di mana dia menulisnya, untuk siapa, di situ dijelaskan, ya, dicatat. Lalu ada Efesus, Kolose, Filemon, Filipi, dan seterusnya. Nah, jadi inilah penulisan, urutan penulisan kitab berdasarkan waktu penulisannya. Jadi the earliest itu kitab Galatia. Kalau saudara lihat Galatia ya, Galatia itu kan satu kitab, nanti kita akan belajar juga bagaimana membandingkan antara New Covenant, Old Covenant dengan New Covenant ya. Dimana benar-benar orang Galatia itu waktu itu berusaha mau kembali ke Yudaisme. Mereka menganggap bahwa keselamatan by grace itu tidak cukup. Harus ditambah ritual-ritual Yudaisme termasuk sunat di dalamnya. Paulus bilang orang Galatia itu foolish, bodoh. Kenapa mau kembali lagi ke order yang lama? Nah, jadi saudara bayangkan kalau Yesus mati tahun 33, lalu kitab Galatia ditulis tahun 48, berarti itu selisihnya hanya berapa tahun? 15 tahun kurang lebih ya. 15 tahun Paulus sudah sangat mengerti doktrin dasar kekristenan dalam hal keselamatan ini. Karena dia menulis kitab Galatia pertama kali. Gitu. Nah, jadi Tuhan itu benar-benar luar biasa dalam memakai orang-orang tertentu untuk menggenapi apa yang dianggap perlu manusia mengerti. Ya, nah di dalam kitab Roma inilah banyak orang-orang yang hidupnya sudah diubahkan. Ya, di dalam sejarah gereja. Nanti kita akan lihat. Tapi coba saudara lihat tabel yang ini ya. Nah, kalau tabel yang ini adalah tabel di mana urutan kitab-kitab dalam perjanjian baru dalam bentuk kanonisasi perjanjian baru. Kita sudah belajar itu di seri-seri yang pertama mengenai doktrin inspirasi, kanonisasi, itu kita sudah belajar ya. Jadi diurutkan seperti ini. Saya percaya bapak-bapak gereja mengurutkan seperti ini juga dari guidance oleh Tuhan sendiri, oleh Roh Kudus, sehingga urutan ini bisa kita miliki saat ini. Jadi saudara harus mengerti ya, dalam perjanjian lama juga sama, urutan kitab yang ada kita punya dalam Alkitab kita itu tidak selalu itu yang pertama atau yang kedua atau yang terakhir, tidak. Itu dilihat dari kanonisasinya, dari kategori-kategorinya. Sedangkan dari waktu penulisan ya seperti yang tadi saya sudah berikan di perjanjian baru. Di perjanjian lama juga saya sudah berikan bagaimana sebenarnya kitab Ayub misalnya itu kitab tertua, tapi dia ditaruhnya di tengah. Karena Ayub dianggap sebagai kitab yang penulisannya, gaya bahasanya itu bersifat puisi atau kesusastraan. Begitu ya. Nah saudara, kitab Roma ini kitab yang mengubahkan banyak orang. Saya kasih contoh 3 orang di dalam sejarah gereja yang diubahkan gara-gara membaca kitab Roma. Ya, yang pertama itu Saint Augustine atau Agustinus. Ini adalah bapak teolog pertama mungkin yang hebat pada abad 3, abad keempat. Dan dia inilah yang memunculkan Catholicism ya. Kebelakangan memang Katolik menyimpang, tetapi dia ini diakui sebagai theologian yang hebat. Dan sebelum Agustin bertobat itu ada kisah di mana papanya itu penyembah berhala, sedangkan mamahnya itu
benar-benar orang Kristen yang sangat baik, ya, devoted Christian. Dia berdoa agar Augustine itu terima Tuhan Yesus, sampai dia minta nasihat dari Bishop Ambrose of Milan, ya. Ini bishop yang tinggal di Milan, untuk bisa bagaimana caranya membawa Augustine kepada Tuhan. Nah, suatu hari bishop ini kasih hadiah untuk Augustine dengan memberikan surat perjanjian baru, ya, kitab-kitab perjanjian baru, ditaruh di rantai, kemudian ditaruh di atas mimbar, ditaruhlah di rumahnya Augustine di backyard begitu. Suatu hari dia sedang lagi di garden, dia mendengar anak-anak main, ya, anak-anak main seperti biasanya anak-anak. Lalu dia mendengar suatu suara yang berkata tola lege, artinya ambil dan bacalah. Lalu dia akhirnya mengambil gulungan kitab itu yang ditaruh di rantai di mimbar itu. Lalu begitu dia membuka gulungan kitab itu, matanya langsung jatuh ke Roma 13 ayat 11 dan 12. Apa bunyinya? Bunyinya berkata seperti ini: hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Augustine meninggalkan kehidupan yang kelam. Dia senang sekali bermain-main dengan prostitusi, ya. Saya pernah mungkin menyampaikan di sini waktu setelah dia bertobat, ada prostitut yang nyamperin dia di market, lalu panggil-panggil dia, Augustine, dia coba nolak gitu, lalu dikejar terus, sampai akhirnya cewek ini pegang pundaknya, lalu dia bilang, Augustine, this is I. Ya kan, maksudnya cewek itu memperkenalkan diri. Augustine bilang, I know, but I no longer I, dia bilang gitu. Maksudnya saya tidak lagi seperti saya yang dulu. Augustine berubah setelah dia membaca kitab Roma, khususnya pasal 13 ayat 11-12 tadi. Ya, dan dia dalam sejarah gereja membuat banyak tulisan-tulisan, dan kita mewarisi, ya, apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui hidupnya. Oke, nah itu Saint Augustine. Lalu yang lain tentunya adalah Martin Luther. Martin Luther itu hidup tahun 1515, seorang tokoh reformator gereja, dan dia pada waktu itu sedang mengambil doctoral degree di seminarinya punya Augustine, saudara, ya, di Augustinian Monk, di asrama begitu, untuk jadi seorang Katolik. Nah, suatu hari dia mempersiapkan kuliah untuk mengajar dari kitab Roma. Nah, saat dia membaca kitab Roma, yang dia benar-benar surprise, dia baca dalam Roma 1 ayat 17. Saudara tahu ya, kalau Katolik itu kan grace plus works. Mereka harus melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan kalau dalam Katolik. Dan waktu itu, pada masa itu, orang tidak boleh menafsirkan Alkitab sendiri. Jadi hanya Pope yang punya wewenang untuk menafsirkan. Waktu Luther membaca kitab Roma, khususnya pasal 1 ayat 17, dia baru terbuka matanya. Di situ dinyatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi dia baru sadar, oh ternyata kebenaran kita, pembenaran kita, keselamatan kita hanya oleh iman semata. Sejak dari itulah dia memberontak terhadap pengajaran Katolik, dan saudara tahu dalam sejarah gereja dia menulis tesis lebih dari 90 di Wittenberg di Jerman, lalu dia tempelkan itu di gerbang itu, dan dia memberikan poin-poin bagaimana keselamatan itu by faith alone. Ya, saudara bisa akses itu online kalau saudara mau, tesisnya dari Martin Luther. Ya, sejak saat itulah dia menjadi tokoh reformator gereja yang menentang Catholicism. Ya, nah itu Luther. Orang yang lain lagi adalah Wesley. John Wesley ini suatu hari dia berangkat ke Amerika untuk menjalankan tugas misionari, dan di sana dia ketemu beberapa orang Moravian. Moravian ini
satu golongan denominasi yang hidup pada saat itu, yang benar-benar hidup dalam godliness, dia baik sekali, saleh hidupnya. Lalu dia ingin mengikuti kelompok ini begitu ya. Tetapi dia sadar di dalam hatinya dia kayaknya nggak sungguh-sungguh bertobat dan terima Tuhan gitu. Dia berpikir, saya ke Amerika mau mempertobatkan orang, tapi bagaimana dengan diri saya? Akhirnya dia kembali ke England, dan pada bulan Mei tanggal 24 1737 dia yang sudah diordain menjadi Anglican pastor, lalu dia mendengar message dari luar gereja di Elders Gate in London. Nah, message-nya itu adalah mengenai komentari atau penafsiran kitab Roma oleh Martin Luther. Saat dia mendengar, baru preface-nya saja, pendahuluannya saja, dia sadar dia orang berdosa, akhirnya dia bertobat. Saudara tahu John Wesley tentunya salah satu teolog yang handal juga. Terakhir-terakhir memang dia agak sedikit menyimpang, keliru dengan mengajarkan second blessing atau second holiness, ya, yang akhirnya menjadi apa ya istilahnya ya, cikal bakal munculnya ajaran Methodism dan juga Pentecostalism gitu. Nah, saudara, inilah contoh-contoh orang yang diubahkan dengan membaca kitab Roma. Jadi kalau saudara mau benar-benar mengerti kekristenan dan diubahkan, cobalah ambil waktu untuk baca kitab Roma, ya. Nah, ini quote dari Martin Luther, dia bilang, "This epistle is really the chief part of the New Testament and is truly the purest gospel." Benar-benar Injil yang murni, paling murni. It is worthy not only that every Christian should know in word for word, should know it word for word by heart, but also that he should occupy himself with it every day as the daily bread of the soul. We can never read it or ponder over it too much, for the more we deal with it, the more precious it becomes and the better it tastes. Jadi mulut terbilang baca dan renungkan, semakin kita baca, semakin kita melihat betapa berharganya apa yang ada dalam kitab Roma, dan semakin kita merasakan rasanya makin enak setiap waktu, makin enak dan indah setiap waktu. Nah, itu pendapat Martin Luther, saudara. Lalu teolog modern lainnya J.I. Packer berkata, "All roads in the Bible lead to Romans." Ya kan, ada peribahasa kan mengatakan banyak jalan menuju Roma ya. Tapi yang benar adalah seluruh jalan di dalam Alkitab itu memimpin kepada kitab Roma. Itu maksudnya menurut J.I. Packer. And all views afforded by the Bible are seen most clearly from Romans. And when the message of Roman gets into a person's heart, there is no telling what may happen. Begitu pesan dalam kitab Roma sampai ke hati manusia, maka nanti akan ada sesuatu yang besar terjadi. Dan itu yang sudah terjadi pada Augustine, Martin Luther, dan juga John Wesley. Lalu John Calvin bilang mengenai kitab Roma, "If we have gained an understanding of this epistle, we have an open door to all the most profound treasures of scriptures." Ya, kalau kita mengerti kitab ini, maka kita akan dibukakan untuk sesuatu hal yang menjadi warisan berharga dalam seluruh isi Alkitab. Ya, luar biasa ya. Jadi usahakan untuk membaca kitab Roma. Nah, baik, sekarang mari kita masuk ke sistematika kita dalam mempelajari tiap-tiap kitab. Penulisnya tentunya tidak bisa diragukan lagi. Penulisnya adalah Rasul Paulus, dan itu dicatat sejak dari pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Inilah Paulus yang pekerjaannya sebelum jadi orang percaya adalah menganiaya jemaat yang kita sudah pelajari 2 minggu lalu. Lalu dalam perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya umat Tuhan, dia berjumpa dengan sebuah cahaya yang besar. Lalu ada suara berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Orang yang menganiaya orang Kristen itu sama saja menganiaya Yesus. Lalu Paulus buta, akhirnya dia dibawa ke seseorang yang bernama Ananias. Dari situlah dia belajar
Akhirnya dia menjadi penginjil besar untuk orang-orang non-Yahudi ya. Kalau Petrus itu penginjilannya ke orang-orang Yahudi, kalau Paulus itu ke non-Yahudi. Nah, jadi disinilah Paulus yang menulis kitab, salah satunya kitab Roma yang ditulis dalam perjalanannya yang ketiga dalam misionarisnya. Nah, saudara, Paulus ini dalam menulis kitab Roma, menurut kesaksian pasal 16 ayat 22, dibantu oleh seseorang yang bernama Tertius. Ya, Tertius ini seperti juru tulis yang menulis setelah Paulus diktekan. Itu dicatat dalam Roma 16 ayat 22. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Jadi dia memakai Tertius untuk menulisnya dari perkataannya Paulus. Jadi ya, didikte begitu, jadi juru tulis. Kayaknya Tertullus ini adalah seorang budak karena namanya itu artinya fourth atau keempat. Ya, karena kalau budak itu nggak punya nama, saudara. Dia dinomor-nomorin. Kalau saudara tahu misalnya sapi ya, sapi itu kan ada nomornya tuh, dipakai besi panas dikasih nomor, kalau zaman dulu ya, disundut begitu. Nah, budak itu seperti gitu, saudara, dikasih nomor. Ya, dan Tertius ini dianggap budak keempat. Mungkin dia ada saudara 1, 2, 3, lalu ada yang kelima, dan terus makanya dia disebut keempat begitu. Ya, nah di dalam penulisan kitab Roma ini juga Paulus itu dibantu oleh Febe. Ya, Febe ini seseorang yang sepertinya membawa surat Roma setelah Paulus tulis kepada jemaat di Roma. Ya, jadi kalau punya anak nama Febe itu bagus juga ya. Nah, itu mengenai Paulus sebagai penulis dari kitab Roma. Sedangkan waktu atau tanggal penulisannya sekitar tahun 50, lebih tepatnya 56 sampai 58 setelah Tuhan Yesus. Ya, ini menurut penelitian para ahli-ahli sejarah tentunya. Dan dari mana Paulus menulis suratnya? Menurut kesaksian kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1 sampai 3, kayaknya Paulus menulis kitab Roma itu dari Korintus ya, dari sebuah kota yang bernama Kankrea, dan itu disebut dalam Roma 16 ayat 1 ya. Di sana dikatakan, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kankrea. Nah, Febe inilah yang membawa surat dari Kankrea untuk dikirim kepada jemaat di Roma, dan ini misi yang sangat berharga. Saya percaya misi di bawah perlindungan Tuhan ya. Nggak ada yang berani mengganggu dia, menggoda dia, apalagi membunuh dia, karena dia punya pesan khusus membawa surat Paulus dari Kankrea kepada Roma, kepada jemaat di Roma yang sekarang menjadi warisan berharga bagi kita semua orang percaya. Ya, nah jadi seperti itu latar belakang dari surat Roma, ditulis dari Korintus ya, sebelum Paulus pergi ke Yerusalem untuk memberikan bantuan persembahan kepada orang miskin di sana. Nanti saudara bisa melihat di Kisah Para Rasul pasal 20. Nah, sekarang mari coba kita lihat ya, saya membawa perhatian saudara kepada kota Roma itu sendiri ya. Kota Roma ini kota yang sangat menarik kalau Tuhan kehendaki, kalau perangnya sudah selesai dan tidak ngeganggu. Saya dan Grace akan pergi ke Roma nanti bulan Agustus September ya. Mampir ke sana pas lagi perjalanan ke Eropa rencananya kalau Tuhan kehendaki ya tahun ini. Nah, saudara, ini kerajaan Roman Empire pada waktu itu. Kalau saudara lihat peta ini ya, ada banyak kota-kota yang mungkin saudara tidak mengerti namanya karena sekarang namanya udah berubah. Jadi wilayah Roman Empire itu sangat besar sekali. Kalau saya convert dengan map saat ini itu seperti ini ya. Sampai ke Spain, sampai ke Portugal, ini Portugal, lalu ke Turki di sini, sebagian Arab sedikit, lalu ke Yunani dan sebagainya. Ini ya Belgia, Jerman, ini semua kekuasaan Roman Empire yang saya percaya suatu hari nanti di akhir zaman akan dibangkitkan dalam bentuk The Great Babylon ya. Itu pelajaran lain nanti di kitab Wahyu kalau saudara tertarik untuk belajar nanti ya. Nah, jadi ini Roma ya, ke kerajaan Roma. Kerajaan Roma ini sebenarnya kerajaan ibu kota yang sangat penting sekali, yang merupakan ditemukan pada tahun 753 sebelum Tuhan Yesus ya, BC
begitu. Dan Roma ini sangat bangga dengan bangunan-bangunan tradisionalnya, termasuk bangunan ini, saudara. Kalau saudara lihat bangunan ini, ada satu bangunan yang namanya Circus Maximus. Circus Maximus ini tempat di mana kayak stadion, katanya, yang bisa menampung hampir 300.000 orang. Saudara, zaman sekarang nggak ada stadion yang bisa menampung sebanyak itu. Kalau saudara tahu di Barcelona itu ada stadion namanya Nou Camp, itu hanya bisa menampung 110-120 ribu orang. Ini 300.000 orang, saudara. Dan Roma juga ada memiliki forum-forum ini, seperti ini misalnya ada forum Boarium ini, tempat di mana public gathering itu bertemu untuk pengadilan dan lain sebagainya. Ya, jadi Circus Maximus ini di kota modernnya seperti ini, yang ada di Roma, masih ada peninggalannya ya, tapi mungkin bentuknya udah tidak lagi seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Kalau saudara perhatikan masih kelihatan bentuk-bentuk peninggalannya, jadi besar sekali di Roma ya. Ini pemandangan dari dekat ya, mengenai Circus Maximus ini, saudara. Lalu ada juga forum yang tadi saya bilang, ini adalah forum ini seperti tempat untuk public meetings, law court, election, religious ceremonies, ini dipakai di sini. Ya, ini juga masih ada peninggalannya tentunya di Roma. Dan gedung lain yang tentunya sangat terkenal jadi salah satu 7 keajaiban dunia adalah Colosseum. Ya, benar apa enggak termasuk 7 ya kalau saya nggak salah. Kalau enggak mungkin, intinya ada stadium seperti ini. Ya, ini peninggalan yang sekarang masih ada, dan saya dan Grace sudah sempat riset ke sini. Kalau mau kemari mesti bayar, beli tiket ya. Ini dilihat dari Piazza di Santa Francesca ya, tahun 2020 foto ini diambil. Sedangkan ini adalah foto pada abad ke-19 ya. Waktu itu belum ada digital camera yang berwarna. Bedanya apa Colosseum dengan Circus Maximus? Kalau Colosseum itu lebih kecil, hanya muat menampung 50.000 orang. Ya, kalau Colosseum itu tempat di mana orang nonton gladiator, di mana manusia diadu dengan binatang. Kalau saudara ingat ya, waktu itu ya, ada banyak kisah mengenai itu. Sedangkan Circus Maximus itu kapasitasnya lebih besar, dan dia digunakan untuk pertunjukan yang bersifat besar begitu ya, masif begitu. Lalu kemudian selain gedung ini pemandangan dari atas ya. Ini luar biasa loh, dulu nggak pakai mikrofon loh ini ya. Jadi akustiknya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga suara bisa kedengaran, mungkin pakai gema dan lain sebagainya ya. Nah, ini beberapa peninggalan di kota Roma yang masih ada sampai saat ini, saudara ya. Lalu pada saat pembesar-pembesar itu nonton pertandingan-pertandingan di Circus Maximus, itu ada istana-istana para pembesar-pembesar nih, seperti ini misalnya. Ini istana milik Domus Augusti, Area Apolinis, Domus Flavia dan sebagainya ya. Nah, ini istana-istana yang megah pada waktu itu ya. Isinya seperti apa? Seperti ini kurang lebih ya. Ada tabiliumnya, saya nggak ngerti maksudnya apa tuh. Ada gardennya, trichylium, bedroomnya di sini, atrium ya, ada shops. Nah, ini ada rumah-rumah para pembesar yang dibangun dekat dengan tempat-tempat pertunjukan seperti Circus Maximus, jadi mereka bisa nonton dari rumahnya kalau ada pertandingan-pertandingan ya. Nah, jadi Ancient Rome itu kota yang sangat tua dan bersejarah sekali di dalam kekristenan, khususnya di era Perjanjian Baru ya. Oke. Nah, itu sedikit latar belakang mengenai kota Roma. Sekarang kita masuk ke apa tujuannya Paulus menulis kitab Roma. Tujuannya adalah untuk memberitakan kemuliaan Yesus Kristus dengan mengajarkan doktrin dan untuk memberikan semangat kepada orang percaya yang menerima surat ini. Coba kalau dilihat dalam Roma 7 ayat 1, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Paulus sendiri warga negara Roma dan ia memiliki kerinduan khusus kepada mereka di Roma.
karena ia belum bisa berkunjung ke Roma, sehingga surat ini berfungsi sebagai perkenalan kepada mereka. Jadi Paulus itu dalam sejarah tidak pernah akhirnya mengunjungi Roma, ya, karena berbagai macam halangan, tapi suratnya sampai kepada orang-orang yang ada di Roma. Ya, tujuan kedua dari surat ini selain menyatakan kemuliaan Kristus dan mengajarkan banyak doktrin, juga untuk menyatakan kepada kita, ya, kepada manusia, bahwa pesan Injil itu sangat luar biasa sekali, bahwa manusia itu sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, ya, Roma 3:23, dan bagaimana akhirnya manusia itu bisa reconcile, itu juga ada di Injil Roma, pengertian mengenai doktrin rekonsiliasi yang kita udah belajar. Lalu di bawah hubungannya dekat dengan Tuhan, itu ada di kitab Injil Roma. Jadi orang yang mengerti Injil Roma itu akhirnya sadar dia orang berdosa, sama seperti John Wesley yang sadar dia orang berdosa dan akhirnya bertobat. Demikian juga Martin Luther. Ya, jadi sangat penting sekali kalau saudara ketemu orang percaya, setelah dia dibaptis mau saudara muridkan, suruh dia baca kitab Roma. Kalau perlu duduk dengan saudara baca gitu ya. Mungkin ya kalau Tuhan pelihara in the future, saya tertarik untuk kita lakukan eksposisi kitab Roma verse by verse. Mungkin itu akan take panjang sekali ya, ada teolog yang sudah melakukan ini, perlu 4 sampai 5 tahun saudara untuk benar-benar expose verse by verse kitab Roma. Jadi sebenarnya khotbah itu tidak pernah kehilangan dan kehabisan bahan saudara ya, karena ada begitu banyak bahan yang bisa dikupas sebenarnya. Oke. Sekarang kita akan melihat susunan dari kitab kitab surat Roma. Surat Roma yang ditulis oleh Paulus ya. Susunannya kalau saudara mau bagi seperti ini boleh ya. Pasal 1 sampai 11 itu doktrin, ajaran, 12 sampai 16 itu duty, practice. Paulus selalu begitu. Sebelum dia memberikan nasihat praktis, dia selalu kasih pengajaran dulu. Makanya right doctrine always leads to right living. Karena itu jangan anti dan alergi belajar doktrin, saudara. Karena apapun yang kita bicarakan di gereja, termasuk gereja-gereja yang nggak belajar Alkitab dengan dalam, saat dia ngomongin tentang perpuluhan, ucapan syukur, persembahan, mujizat, ya yang kita biasa akrab di gereja Pentakosta, itu sebenarnya doktrin juga. Cuma persoalannya doktrinnya benar apa enggak? Nah, itu yang jadi pertanyaan kita semua. Karena itu saudara harus utamakan juga pengajaran dan hal praktis, of course. Makanya kita lakukan itu dalam pelajaran kita. Saudara juga bisa bagi pasal 1 sampai 11 itu eksposisi, 12 sampai 16 itu exhortation. Bagaimana Paulus memberikan nasihat, encouragement, apa yang mesti dilakukan oleh jemaat di Roma. Ada juga yang bilang 1 sampai 11 itu indikatif, artinya menjelaskan segala sesuatu. Sedangkan 12-16 itu imperatif, artinya perintah yang harus dilakukan di dalam kehidupan praktis. 1 sampai 8 bersifat doktrin, 9 sampai 11 dispensasi, karena dalam pasal 9 sampai 11 itu ada fokus mengenai Israel, di mana Tuhan masih punya masa depan untuk Israel dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Israel. Makanya ada yang membagi secara ini, 9 sampai 11 itu dispensation, lalu 12 sampai 16 itu duty atau kewajiban kita sebagai orang percaya. Ya, karena ini kitab yang besar, saudara, sangat tidak mungkin sekali saya membahas secara detail. Ini hanya kulit-kulitnya saja, biar saudara mengerti secara singkat saja. Inti isinya saudara mengerti. Nah, inilah yang akan kita pelajari selanjutnya, garis besar kitab Roma. Ya, di situ dikatakan Paulus semangat untuk melayani di Roma dan jemaat di Roma sangat mengerti akan hal ini. Saudara bisa baca dalam pasal 1 ayat 8 sampai 15. Ya, kemudian hal kedua ditulis dari Korintus sebelum Paulus berangkat ke Yerusalem untuk mengirim bantuan kepada orang miskin di sana. Ia berencana berangkat dari Spanyol, namun terhalang karena ia sempat ditangkap, ya maksudnya bukan ditangkap di Yerusalem. Makanya dia gagal lagi untuk mengunjungi jemaat di Roma. Kan zaman dulu belum ada pesawat ya, jadi sangat jauh sekali, ribet perjalanannya. Kemudian Paulus berharap dapat pergi ke Roma sebagai tahanan. Ya, Febe adalah salah satu anggota jemaat di Kankeria dekat Korintus yang kemungkinan besar membawa surat ini ke Roma yang tadi saya sudah sebutkan. Dan ini adalah susunan
sederhana kalau saudara mau bagi-bagi ya. Pasal 1:18 sampai 3:20 itu pembenaran yang sangat dibutuhkan oleh hidup manusia. Lalu 3:21 sampai 8:39 pembenaran yang disediakan, righteousness provided. Lalu pasal 9 sampai 11 ayat 36 pembenaran dipulihkan, righteousness vindicated. Lalu yang terakhir 12 ayat 1 sampai pasal 15 ayat 13 itu righteousness practice. Jadi kita butuh pembenaran, yes. Lalu pembenaran sudah disediakan dalam Yesus, yes. Lalu setelah kita dibenarkan, kita dipulihkan. Lalu setelah kita dipulihkan, kita menghasilkan buah. Inilah urutan-urutan pertobatan orang Kristen sejati seperti ini. Kalau buahnya tidak muncul, berarti kita balik ke atas lagi. Berarti orang ini nggak ngerti keselamatan itu apa. Makanya kalau ada orang yang bilang, apa itu sekali selamat tetap selamat, kalau gitu boleh dong melakukan dosa apa aja. Kalau orang itu ngomong begitu, berarti orang itu nggak selamat. That's it, saudara. Ya, karena orang yang sungguh-sungguh selamat nggak akan pernah punya pikiran kayak begitu. Dia pasti akan diubahkan, ya, dan mau menghasilkan buah, begitu. Nah, kitab Roma menjelaskan mengenai Allah, siapa dirinya dan apa yang ia telah lakukan. Juga menyatakan mengenai Kristus dan apa yang ia kerjakan dalam kematiannya. Roma juga menyatakan mengenai kita, apa yang terjadi bila hidup kita tanpa Kristus. Dan siapa kita bila kita percaya kepadanya. Tanpa Kristus kita binasa dan memperoleh hukuman kekal. Dengan Kristus kita lebih dari pemenang, kata Roma 8 ayat 38. Ya, Roma ini yang dari Chuck Swindoll, seperti yang saya sering kali berikan, saudara bisa membaca dan akses ini online. Di sini dibagi-bagi ya, bagaimana dia membagi dalam 3 bagian. Roma 1:18, 8-39, saving sinners. Lalu Roma 9-31 itu concerning, bentar ya, saya agak kecil nggak kelihatan. Concerning Israel, lalu concerning Christian conduct itu dalam pasal yang terakhir. Saudara bisa lihat ya bagian-bagian ini ya, ada line-line garisnya gitu. Nah, itulah kurang lebih garis besar kitab Roma. Saudara, saya tidak mungkin expose terlalu banyak karena waktu. Saudara nanti bisa baca sendiri ya, ini hanya review. Saudara paling tidak mengenal, oh ini loh isinya kitab Roma. Oh, seperti ini loh kenapa Paulus menulis kitab ini. Oh, kota Roma itu kerajaannya seperti ini dan lain sebagainya ya. Nah, di dalam kitab Roma ada ayat-ayat kunci penting. Saya pikir Roma adalah salah satu kitab yang ayatnya paling banyak menjadi ayat hafalan bagi orang Kristen ya. Karena ada banyak sekali ayat-ayat penting ya. Misalnya Roma 1 ayat 16, Paulus menulis, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah, dunamos, dunamis. Dari kata ini muncul kata dynamite, membuat ledakan besar, yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of God. Kalau saudara ashamed, malu memberitakan Injil, berarti saudara bukan sungguh-sungguh seperti orang percaya sejati. Paulus nggak pernah malu-malu dalam memberitakan Injil, bahkan dia mati demi Injil yang dia beritakan. Di dalam Injil ada kuasa yang menyelamatkan orang percaya, termasuk kuasa menyelamatkan saudara dan saya yang sudah mengerti kebenaran dan ada di Bible study ini. Itu bukti kuasa Injil yang mengubahkan kita. Ya, Roma 3 ayat 9-11. Apakah adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun Yunani bahwa mereka semua ada bahwa di dalam kuasa dosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mengenal Allah. Nah, ini ayat yang kita sudah tahu bahwa semua orang berdosa. Daud bilang, sejak dari kandungan ibuku aku dikandung dalam dosa. Ini yang kita sebut dengan total depravity. Ada di kitab Roma yang kita udah pelajari dalam lesson sebelumnya. Roma 3, 21, 23. Ya, bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak bisa dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Pembenaran itu pemberian, gift yang Tuhan kasih. Ayat yang lain yang kalau saudara mau ingat lagi, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Saat kita berdosa dan masih berdosa, Tuhan Yesus mati menebus kita dari kutuk dosa. Roma 6 ayat 23. Ya, coba tolong dibacakan Iren, Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, saudara, apalin ayat ini, saudara. Ayat ini penting sekali, karena upah dosa itu maut. Tidak dibilang upah dosa-dosa, plural, tapi singular, upah dosa. Jadi saudara kita perlu dosa satu saja untuk masuk kerajaan neraka, maksudnya penghukuman kekal. Tetapi kasih karunia itu hidup kekal di dalam Yesus, ya. Tanpa Kristus, tanpa dibenarkan, kita semua binasa. Roma 8 ayat 9, tolong Hari dibacakan. 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin, thank you. Jadi ini salah satu hal praktis lagi nih, bahwa orang yang hidup diselamatkan akan dipimpin oleh roh, ya. Ini juga ayat hafalan yang saudara bisa baca di dalam kitab Roma. Lalu Roma 8 ayat 28, saya yakin saudara udah tahu ayat ini, ya. Segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang dipanggil sesuai rencana Allah. Ini doktrin providensi Tuhan yang kita sudah belajar di GBI Manuel di sepanjang bulan Februari. Kalau Hari, Hani, Iren mau mengerti doktrin providence, coba lihat khotbah di sepanjang bulan Februari dari GBI Manuel. Kita sudah belajar itu, ya, mengenai providensi Tuhan, termasuk Roma 8 ayat 8 ini, ya. Tuhan mengatur kehidupan kita mulai dari keselamatan kita lahir sampai kita ketemu Tuhan, semua ada dalam pandangan Tuhan dan ketetapan Tuhan. Roma 8, 37 sampai 39, ini penting sekali nih, ya. Ini order salutis ini, ya, urutan-urutan keselamatan nih, ya. Kita semua lebih dari pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut, hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah yang ada yang akan datang, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Tuhan kita. Oh, saya nggak catat, ya. Ada lagi ayat yang mengatakan sebab kita yang sudah dipilih, kita juga yang dibenarkan kita yang dikuduskan, lalu kita juga yang dimuliakan. Nah, itu ada lagi di ayat yang sebelumnya kalau saya tidak salah, ya. Roma 10 ayat 9 sampai 10, ini penginjilan. Kalau saudara sudah menginjili orang, dia mesti mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Yesus itu Tuhan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini juga ayat emas lagi di kitab Roma. Roma 12 ayat 1. Nah, setelah pasal 1 sampai 11, Paulus kasih ajaran, doktrin, lalu Paulus kasih kata therefore. Karena itu, sebab itu. Ya, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan agar kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Di perjanjian lama yang dipersembahkan domba, hewan, tapi di perjanjian baru yang kita persembahkan bukan lagi hewan atau binatang, tapi diri kita sendiri, seluruh eksistensi kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, ini praktikalnya mulai dari pasal 12 sampai pasal 16. Roma 12 ayat 19, di situ dikatakan, janganlah kamu menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab terus pembalasan adalah hakku, dan seterusnya. Ini juga hal praktis di mana kita tidak boleh membalas jahat dengan jahat, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Hanya orang yang sudah percaya Yesus yang bisa melakukan ini. Makanya kehidupan Kristen itu bukan hanya difficult, tapi impossible. Karena sulit tanpa bantuan dari Tuhan Roh Kudus untuk kita. Roma 16 ayat 17, ayat terakhir kalau saudara mau menghafalkan ayat yang ada di Roma. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Paulus kembali mengingatkan, nanti di surat-surat yang lain, kita akan belajar bagaimana Paulus itu benar-benar menghadapi challenge, tantangan dari para pengajar-pengajar sesat. Nah, Paulus menyatakan, hindarkan mereka. Orang-orang inilah yang mengajarkan ajaran yang beda dengan yang Paulus sudah ajarkan. Dan di era kita saat ini kita sudah melihat banyak sekali ajaran-ajaran yang keliru, yang sesat,
yang tidak sesuai firman Tuhan. Kita tidak boleh kompromi dengan itu. Kita harus menyatakan kebenaran sekalipun itu menyakitkan mungkin bagi orang yang mendengarnya. Tapi truth is truth. Ada banyak orang kompromi dengan kebenaran karena memakai dalih kasih. Kita kan harus mengasihi, mengampuni, yes, tapi kebenaran tidak boleh dikompromikan dengan kasih. Kebenaran tanpa kasih itu harsh. Tapi kasih tanpa kebenaran itu sloppy. Namanya sloppy agape. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Dua-duanya harus berjalan beriring untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, itulah isi singkat ringkas dari kitab yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Ya. Lalu apa connectionnya dari kitab Roma terhadap perjanjian lama? Nanti kalau saudara melihat dalam pasal 4, ya, Abraham percaya dan pembenaran diberikan karena iman, bukan usahanya. Itu dilihat dari kehidupan Abraham, sama seperti itu. Ya, Abraham dibenarkan karena iman, ada di pasal 4. Daud menyatakan hal yang sama juga, ya. Malah Daud dihukum kan, yang pelanggarannya kan, makanya Paulus bilang Daud bilang, berbahagialah orang yang pelanggaran-pelanggarannya tidak diperhitungkan. Kita bersyukur orang percaya tidak mengalami seperti Daud, ya. Kita masih bisa didisiplin, tapi Daud itu beda disiplinnya, saudara. Adam dipakai untuk menjelaskan dosa turunan, Sarah dan Ishak sebagai ilustrasi bagi orang Kristen sebagai anak-anak perjanjian karena kasih karunia. Itu ada dalam pasal 5. Ya, dan connectionnya dengan perjanjian lama yang terakhir, Israel sebagai pelajaran mengenai kesetiaan Tuhan dan contoh bagi kita agar kita tidak mengikuti teladan mereka. Nah, inilah connection yang kita bisa ambil kalau kita membaca kitab Roma, kita hubungkan dengan perjanjian lama. Beberapa di antaranya adalah 4 yang saudara bisa lihat di layar saudara. Dan hal terakhir yang kita bisa bawa pulang, saudara bisa ingat hal praktis apa yang kita bisa ambil setelah kita belajar kitab Roma. Saya kasih 2 saja. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita kecuali kita berbalik kepada Tuhan dan menerima anugerahnya dalam iman kepada anak Allah yaitu Yesus. Tanpa iman, maka tidak ada orang yang dibenarkan. Setelah saudara percaya, iman saudara harus terlihat dalam perubahan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dan berani memberitakan Injil dari pasal 12 sampai 16. Iman yang tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Jadi Paulus dengan Yakobus tidak bertentangan. Paulus pembenaran di hadapan Tuhan, Yakobus pembenaran di hadapan manusia. Saya tidak tahu saudara bagaimana sebagai orang percaya iman saudara benar apa enggak. Kalau saya tidak melihat buah-buah dalam diri saudara, bagaimana saya bisa tahu? Itulah argumen yang diberikan oleh Yakobus. Sedangkan Paulus itu pembenaran di hadapan Tuhan. Jadi justification before man and God itu dua-duanya penting untuk membawa kesaksian bahwa kita sungguh-sungguh lahir baru dan sudah diselamatkan. Nah, itulah kurang lebih dalam 50 menit intisari dari kitab Roma. Sampai di sini ada komentar atau pertanyaan yang mau ditanya? Silakan. Bagaimana kesan saudara setelah baca kitab, mendengar kitab Roma ini? Kalau misalnya nggak bertanya, kesannya gimana? Ayo. Ada yang mau kasih pendapat? Mantap, jadi penasaran sih sebenarnya. Kenapa Hari? Sorry. Penasaran, jadi pengen tahu lebih. Ya, betul Hari. Silakan baca dan dampingi dengan komentari, itu bagus juga. Karena ada banyak istilah-istilah mungkin kita nggak ngerti. Ada pendahulu-pendahulu kita dari teolog-teolog yang sudah banyak kasih komentari. Kalau saudara mau, saudara bisa ambil ini ya. Coba ya, saya share sebentar ini. Ada Warren Wiersbe, itu seorang teolog juga. Dia membuat satu komentari seluruh kitab yang diberi judul Through the Bible, ya. Through the Bible. Kalau saudara mau beli itu ada online. Salah satunya adalah kitab Roma, ya. Warren Wiersbe, ya. Kalau saudara mau beli ini di Amazon Kindle, saudara bisa beli, ya. Ini bagus sekali saudara, dia nggak terlalu
deep gitu, tapi lebih ke devotional. Ya, kalau saudara mau apa namanya belajar itu. Atau di sini ternyata sudah ada loh di YouTube nih ya. Eh, Coba deh saudara riset sendiri di rumah nanti. Itu bagus juga kalau mau dipakai. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita review dulu ya. Mungkin untuk saudara, apakah saudara mendengarkan saya atau saudara ngapain gitu? Saya nggak tahu saat saya ngomong ya. Oke, Pak Ade dulu. Pak Ade tadi ingat nggak Pak Ade, surat Roma itu ditulis tahun berapa Pak Ade? Surat Roma tahun 48. 56. Oh, 48. 48 itu Galatia Pak Ade. Galatia. Iya, iya. 56, 58. Iya, thank you Tante Meme. Good. Lalu yang berikutnya Grace. Yap. Sebutkan satu tokoh yang mengalami pertobatan setelah baca kitab Roma. Satu aja. Si itu. Siapa tuh tadi? Martin Luther. Agustina. Ya, Agustin. Agustina sama Okun. Agustin. Agustinus ya, Agustin benar. Lalu Martin Luther ya. Good. Martin Luther. Iren. Ingat nggak Ren, siapa yang membawa Udah surat jawab Roma? tadi udah jawab pertanyaan Cigri. Itu namanya jawaban colongan. Robot itu. Ren, siapa yang membawa surat Roma dari Kankrea dari Yerusalem? Bibi. PB, ya betul. PB. PB ya, good. Apa? Lalu Novi. Novi ingat nggak tadi siapa juru tulisnya Paulus? Ini agak susah nih. Tertius ya, Ya, Tertius. Tertius. Very good, very good. Edwin masih ada atau sudah tidur? Nggak ada. Oke, ya. Yang berikutnya, Hani. Yes. Coba Hani, kan tadi kan Koko kasih ada beberapa susunan ya. Pasal 1 sampai 11, lalu pasal 12, 16. Kamu ingat nggak pasal 1 sampai 11 itu apa? 12 sampai 16 itu apa? 1 sampai 8 doktrin. Sorry. 1 sampai 11 apa? Doktrin. Doktrin ya. 12 sampai 15? Banyak. Praktikalnya. Ya, praktikalnya ya, duty. Good, good. Lalu Tante Meme Ya. ada nggak ayat yang hafal dari kitab Roma? Satu aja. Nomor 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Apa Meme? Tante Meme apa? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Ya, amin. Korek. Tuhan, luar biasa. Orang yang mengasihinya, Tante. Yang mengasihinya, iya. Sama yang Oke. dikasihinya juga. Iya, betul. Iya, betul. Tapi itu tidak tertulis. Iya, iya. Hari udah belum? Hari belum ya? Udah. Belum. Belum, Hari belum. Hari saya Koko kasih yang susah-susah nih. Iya. Kan Hari kan bentar lagi mau jadi PDP ya. Jangan dong. Gak harus gitu kali. Enggak bercanda kok. Iya, Hari kemarin dalam meeting namanya udah dicantumkan tuh ya jadi Wah, PDP ya sudah dari GBK. kitab Betul, very kehidupan. good. Hari, Ya. salah satu gedung yang terkenal peninggalan sampai Ya. sekarang ada di Roma apa? Cuma terlalu gampang. Kolesium sama yang tadi tuh yang panjang gede. Apa? Ada yang inget gak apa tuh nama yang panjang gede? Sirkus Maximus ya. Ya, Iya, Sirkus Sirkus Maximus. Maximus. Yang buat main sirkus kali ya. Iya. Sirkus Maximus. Oke, saya berharap saudara bisa enjoy terus belajar firman Tuhan. Nanti minggu depan kita masuk ke surat yang paling banyak masalah di sana, yaitu Efesus. surat Korintus. 1-2 Korintus ya. Pak Oke, Dede, sorry? sebelum ini nih ada pertanyaan di luar, saya sih pengen tahu jawaban tapi mungkin nanti deh ya. Apa tuh? Itu saya pengen nanya bedanya rahmat sama kasih karunia kok Dede. Oh, ya sebenarnya sih itu sama ya. Ada bahasa. Cuma Tapi enggak, tapi di ayat Ibrani apa coba? 4:16 itu dua kata itu di satu ayat. Nggak mungkin sama kalau ada di satu Oke, ayat. coba bentar apa tadi Ibrani berapa? 4 ayat 16. Kita akan lihat ya bahasa aslinya apa.
Sebab itu, saya share ya. Bahasa Inggris coba. Bahasa Inggrisnya mercy sama grace. Ya, sebab Oh, itu belas marilah kasihan. kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Nah, kalau saudara lihat di Legacy misalnya Standard Bible ya, ada Bible di situ dibilang grace we may receive mercy. Oke, berarti Belas kasihan. ternyata kalau kasih karunia itu udah jelas unmerited favor of God, grace, anugerah, sedangkan Mercy. rahmat itu mercy atau belas kasihan. Atau mobil. Mercedes. Mercy itu mercy. Belas kasihan yang Tuhan kasih kepada kita. Jadi karena kita sudah menerima kasih karunia yang tadi unmerited itu tidak layak kita terima, tentunya di situ ada elemen apa tadi? Belas kasihan. Belas kasihan tentunya yang Tuhan kasih kepada kita, ke orang-orang yang tadinya orang berdosa gitu. Dan kalau saudara perhatikan kan ini kan konteksnya Yesus dibandingkan dengan imam besar Harun kan sebagai imam besar di Israel. Nah, pada waktu itu kan kalau di perjanjian lama mereka benar-benar harus melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Ya kan, dengan melakukan ritual-ritual dan sebagainya. Nah, sekarang di dalam perjanjian baru kita punya imam besar agung yang melampaui segala-galanya, yaitu Yesus Tuhan. Nah, karena itulah kita bisa datang mendekat dengan kepercayaan diri kepada takhta kasih karunia. Kalau zaman dulu kan hanya imam besar yang masuk ruang Maha Kudus. Jadi berarti kalau mercy itu, rahmat itu lebih ke arah masa lalu ya? Enggak juga. Mercy itu sebenarnya belas kasihan Tuhan, itu salah satu elemen yang ada dalam kasih karunia. Jadi part of the kasih karunia kalau Yes, yes. mercy. Jadi Oke, di oke. dalam kasih karunia itu elemennya adalah belas kasihan Tuhan, karena tanpa belas kasihan Tuhan kita tidak mungkin diselamatkan. Kalau saudara nanti lihat di Matius 5 ya, dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, kalau nggak salah sempat deh ada diberkatilah orang yang, nah ini ya ayat 7 ya, blessed are the merciful for they shall receive mercy. Ya, kalau saudara lihat mercy itu dalam bahasa aslinya itu adalah eleo, to be compassionate. Ya, kalau sudah lihat di yang layar saya kasih ya, compassion, sedangkan kasih karunia itu clear, artinya adalah grace, unmerited favor of God. Nanti kalau saudara kembali lagi di sini ya, di Ibrani 4, grace itu adalah anan, charis. Dalam bahasa Ibrani kanan, kalau dalam bahasa Yunaninya charis ya, unmerited favor of God. Nah, seperti itu. Jadi rahmat bagian dari kasih karunia. Iya. Mungkin bisa gak kalau Cici boleh tambahin mungkin mercy itu salah satu sifatnya Tuhan dan grace itu apa namanya? Dede. Grace itu itunya hasilnya dari belas kasihan Tuhan gitu maksudnya. Ya bisa juga. Bisa juga sih. Jadi merciful itu sifatnya karena Tuhan memiliki sifat yang berbelas kasihan, jadi Tuhan memberi kasih karunia-Nya gitu Ya bisa juga. buat kita. Ya. Ya bisa juga seperti itu. Ya. Oke, good. Ya. Baik, kita ambil foto dulu sebelum kita tutup ya. Hari ini kita full tim, puji Tuhan. Bagi jalan Ke depan. firman-Mu pelita bagi kami.